Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam Bapak. saya dan Pak Nasikin dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai dasar transmisi daya listrik. Sistem transmisi daya listrik yaitu merupakan media yang digunakan untuk menghantarkan energi listrik dari pusat tenaga listrik itu yaitu dari sumber pembangkit listrik hingga ke sistem distribusi atau ke konsumen. Kemudian sistem distribusi tenaga listrik ini yang dihasilkan oleh pembangkit tenaga listrik dengan ukuran yang besar yaitu sebesar 11 kV sampai dengan 24 kV, kemudian dinaikkan oleh step down step Tepat. up dinaikkan oleh step up melalui gardu induk, kemudian dengan transformator penarik tegangan menjadi 70 kV, 154 kV, 22 kV atau 500 kV. Kemudian saluran ini uh, ditransmisikan lagi menuju ke step down. Kemudian dari step down itu baru ditransmisikan Kan melalui PTN. konsumen. Nah, seperti ini sistem dari penyaluran Oke. tenaga listrik. Yang pertama yaitu dari pembangkit, kemudian menuju ke step up untuk dinaikkan. Fungsi dari step up ini yaitu untuk mengurangi kerugian, dan kemudian ditransmisikan lagi ke step down agar dari konsumen ini dapat menggunakan energi listrik yang dayanya sudah ditentukan. Kemudian berdasarkan tegangan yang diberikan oleh sistem jaringan distribusi ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu sistem jaringan tegangan primer atau jaringan tegangan menengah. Yang besarnya itu yang disalurkan adalah 6 kV, 12 kV atau 20 kV. Dan yang kedua yaitu jaringan tegangan distribusi sekunder atau jaringan tegangan rendah, JRT. JRT tegangan sistem yang digunakan adalah 22 volt dan 380 volt. Kemudian di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Nasikin. Baiklah, untuk pengelompokan jaringan distribusi tenaga listrik untuk kemudahan dan penyederhanaan lalu dadakan pembagian serta pembatasan sebagai berikut. Daerah pertama adalah tanggung pembangkit generator. Daerah kedua bagian penyaluran transmisi bertegangan tinggi HV, UV, UHV dan EHV. Yang daerah ketiga adalah bagian distribusi primer bertegangan menengah atau dengan 6 kV sampai 20 kV. Daerah keempat ada di dalam bangunan pada beban konsumen, instalasi ketegangan rendah. Bagi satu. Nah, ini saya akan menjelaskan isolatornya. Jenis-jenis kita isolator adalah ada beberapa jenis isolator adalah ada jenis berbentuk gel, terus berbatang panjang atau berbatas udara, ada disebut juga yang menjulur bawah, jenis pasak. Ini digunakan di tiang-tiang tegangan menengah. Terus jenis klasis atau juga yang semacam lonceng. Lanjut. Nah, ini kita menjelaskan juga adalah jenis konduktor tenaga listrik. Itu ada yang disebut berbentuk berjenis ACC 38, ACC 50, ACC 70, ACC 100, ACC 50 dan welded drum packing, atau ini ada yang packingnya ini kita sebut drum packing, adalah packing untuk kabel-kabel seluruh kabel ya. Jadi kabelnya menggunakan, kalau kabel-kabel besar itu kita menggunakan drum packing, atau juga orang-orang dibilangnya astro. Lanjut. Nah, ini ada kita sini grounding system. Grounding system adalah kalau di tegangan tinggi adalah diletakkan di paling atas tiang menara, atau transmisi atau power line karir atau PLC. Nah, ini akan disalurkan langsung ke bawah dari atas, dari paling tertinggi
puncak yang tertinggi di tiang itu akan disalurkan ke bawah, lanjut langsung ke sistem. Jadi dia akan dibuang sistem carrier. Kita lanjut, Pak. Selesai Pak. Lanjut, Pak. Habis. Oke, terima kasih. Ya, demikian Wassalam. presentasi transmisi daya listrik dari kelompok 7. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.